Dengan demikian, dengan mengacu pada makna orisinil dari istilah Katolik itu, maka Patris Allegro itu tidak pantas disebut Katolik. Kenapa? Karena memiliki ajaran yang bukan saja tidak diakui oleh bapak-bapak apostolik abad yang kedua, tetapi juga tidak diajarkan oleh para rasul dan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Welcome back into my channel. Salah ya. Mestinya welcome back into the jungle of Patris Allegro. Selamat datang di belantara Patris Allegro yang tidak berujung. Kalau saudara masuk di sana, saudara akan tersesat. Jadi jangan coba-coba masuk di dalam belantaranya Allegro. Oke? Oke, saudara sekalian, judul materi kita kali ini yaitu Katolik versus Katolik Roma. Kelihatannya seru ya. Apakah Albert Romampo akan memporak-porandakan ajaran gereja Katolik Roma? Maybe yes. Makanya ya sudah, Patris Allegro silakan duduk manis di depan laptopnya, bikin kopi satu gelas yang besar, lalu simak baik-baik penjelasan saya kali ini. Oke? Duduk manis Patris Allegro ya. Jangan tengok kiri kanan, fokus supaya nanti kalau Anda menjawab ini bisa menjawab secara tepat sasaran ya, bukan lari kiri, lari kanan, ke sana kemari, lari maraton, menjauh daripada tema yang sedang kita diskusikan. Oke, saya sengaja ya menunggu beberapa hari untuk melihat respons daripada Patris Allegro terhadap pertanyaan saya untuk membuktikan bahwa Bapak Gereja atau Bapak Apostolik Tertullianus itu adalah seorang dari Gereja Katolik Roma. Nah, tapi sampai sekarang saya tidak mendapatkannya itu dari Allegro. Jadi begini ya, latar belakangnya seperti ini. Saya ada membuat tanggapan terhadap penolakan Agatha terhadap ajaran doktrin Allah Tritunggal yang didefinisikan tiga pribadi dalam satu hakikat. Lalu mendadak muncul seorang klerus Romo Patris Allegro, di mana dia kemudian menyerang Albert Romampo dengan mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu merupakan doktrinnya orang Katolik, gereja Katolik yang bikin. Bahkan istilah hakikat, pribadi, itu dibikin oleh Tertullianus yang adalah gereja Katolik. Ya, maksudnya dia itu gereja Katolik Roma itu ya. Sehingga Allegro kemudian mengatakan bahwa tanpa gereja Katolik, Albert Romampo tidak paham Tritunggal. Tanpa gereja Katolik Roma, Protestan itu tidak ada apa-apanya. Oke. Lalu saya minta Allegro ya untuk menunjukkan atau memberikan data atau literatur daripada klaimnya tersebut. Nah, kalau saya mau langsung menunjukkan data sumber literatur yang saya punya, ini kan belum saatnya. Jadi saya minta dulu. Yang harusnya memberikan data itu adalah pihak Allegro karena dia yang melontarkan klaim seperti itu. Masa dia yang melemparkan pernyataan lalu saya harus memberikan data? Ya, dia sendiri dong yang harus berikan data. Nah, saya sudah tunggu-tunggu dalam beberapa hari ini, ternyata tidak kunjung ada data dari Allegro. Maka apa artinya? Berarti artinya klaimnya selama ini hanya klaim kosong saja. Ya kan? Kita bisa menyimpulkan demikian. Berarti pernyataan Allegro yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja, Tertullianus, Athanasius, dan sebagainya itu adalah orang gereja Katolik Roma, itu salah. Karena dia tidak memberikan sumber dari mana omongannya itu. Kenapa begitu? Mungkinkah Allegro sudah sadar bahwa ucapannya itu salah, lalu menjadi malu, dan supaya tidak malu-maluin, dia kemudian mingkem saja, diem 1000 bahasa. Begitu Kak Allegro. Ataukah setelah video ini saya rilis, nanti Allegro akan dengan malu-malu kucing akan meresponsnya. Supaya eksistensi gereja Katolik Roma itu tetap kokoh berdiri, walaupun dengan jawaban-jawaban yang kosong melompong, nihil data, miskin data, sekarat data. Apakah demikian? Oke, kita tunggu saja. Nah, tapi oke lah. Saya berasumsi bahwa Allegro sudah bertobat ya atas klaim palsunya itu, dan sekarang saya akan membuktikan secara terbalik bahwa klaim-klaim Allegro selama ini hanyalah omong kosong belaka. Oke, kita mulai daripada klaim Allegro ya. Pertama, Allegro selalu mengatakan bahwa ada transmisi ya, kekuasaan melalui suksesi apostolik.
Jadi ada mata rantai pengutusan atau kuasa pelayanan yang tidak terputus, mulai dari Yesus yang memberikan kepada para rasul, lalu para rasul kepada para penggantinya, sampai kepada paus yang terakhir. Jadi ada mata rantai yang tidak terputus katanya. Otoritas, bukan hanya otoritas, tapi juga pengajaran yang terus-menerus ada, mulai dari Yesus, para rasul, kemudian para pengganti uskup ya, sampai paus yang sekarang ini. Saya tidak perlu mencuplik videonya, sudah nonton sendiri di videonya dia, di channelnya dia. Nanti kelamaan. Yang kedua, dia mengatakan seperti yang dia kritik kepada saya, yang ciptakan Tritunggal itu Gereja Katolik Roma. Istilah hakikat pribadi itu adalah temuannya Tertullianus dari Gereja Barat, dan dia adalah Bapak Gereja Katolik. Oke? Lalu dia mengatakan, dan orang Katolik mengatakan, yang bikin Alkitab itu Gereja Katolik Roma. Yang mengkanonkan itu Gereja Katolik Roma. Protestan itu hanya ngambil Alkitabnya Gereja Katolik Roma. Nah, jadi seakan-akan segalanya itu adalah berasal dari Gereja Katolik Roma. Segala sesuatu dari Gereja Katolik Roma, oleh Gereja Katolik Roma, dan untuk Gereja Katolik Roma. Itulah klaim-klaim daripada Allegro dan para sekutunya itu. Dan kali ini saya secara khusus akan bicara, apakah Gereja Katolik Roma itu sudah eksis sejak abad pertama, dan seterusnya sampai sekarang. Kita masuk dalam materi ya. Minum kopi dulu Allegro, supaya Anda itu bisa mencerna dengan baik. Biasanya kalau orang minum kopi katanya pikirannya jadi jernih, kemudian bisa memikirkan dengan lebih bertanggung jawab ya. Minum kopi dulu. Sudah minum kopi belum? Oke. Jadi begini, latar belakangnya seperti ini ya. Gereja mula-mula itu dimulai dari Yerusalem. Kalau sudah baca di Kisah Para Rasul 2 ada hari Pentakosta di sana. Para murid berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan. Di sanalah gereja berdiri. Pusat kekristenan pertama, perdana, itu di Yerusalem, bukan di Roma. Lalu ada perintah Yesus kan dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, ajar mereka, baptis mereka, dan seterusnya. Nah, perintah itu kemudian dilaksanakan oleh para murid, sehingga Injil itu boleh tersebar ke daerah Yudea, Samaria, kemudian ke Antioquia di Suria sana, di mana para pengikut Kristus pertama kali disebut sebagai Kristen di Kisah Rasul 11 ayat 26. Dan itu bukan di Roma, bukan di Roma. Orang-orang yang disebut Kristen itu di Antioquia, di gereja timur, bukan di Roma, gereja barat. Kekristenan perdana itu di Yerusalem. Orang Kristen pertama kali disebut di Antioquia, bukan di Roma. Jadi dengarkan itu Allegro. Lalu kemudian Injil itu tersebar ke Yunani, Italia, Roma itu ya, ke Italia. Dan menurut tradisi, Markus katanya memberitakan Injil di Alexandria, Thomas di India, dan seterusnya. Kemudian, setelah itu, gereja kan mulai tersebar ke berbagai wilayah utama, yang biasa dikenal sebagai Pentarki, yaitu ada Yerusalem, kemudian Antioquia, Roma, Konstantinopel, dan Alexandria. Ini adalah struktur Pentarki ya, sistem pemerintahan atau organisasi yang melibatkan 5 pihak yang berotoritas. Kemudian, pada akhir abad pertama itu muncul sebuah sekte atau ajaran sesat, yaitu Gnostik, ya, kaum Gnostik itu muncul, dan kelompok ini misalnya mereka menolak inkarnasi daripada Yesus Kristus, lalu kebangkitan tubuh itu ditolak, kemudian salib itu juga mereka tolak. Nah, ajaran ini yang kemudian dilawan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, saudara, di sini Rasul Yohanes sedang melawan sebuah ajaran yang disebut dengan doketisme Gnostik, yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Jadi dia hanya tampaknya saja sebagai manusia, hanya seperti manusia, tapi dia bukan sungguh-sungguh manusia. Itu yang dilawan oleh Rasul Yohanes. Kemudian bukan hanya Yohanes, tapi juga Paulus melawannya di dalam Kolose 1 ayat 15-20, kalau sudah melihat di sana, di mana Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, di mana segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, ini pernyataan yang anti terhadap Gnostik ya,
Karena orang-orang Gnostik ini menolak dunia materi ya, itu sebagai ciptaan Allah. Bagi mereka itu, dunia materi itu adalah jahat. Nah, itu dilawan oleh Paulus, di mana Paulus menegaskan, Yesuslah sang pencipta segala sesuatu. Nah, kemudian pada abad yang kedua, ajaran Gnostik itu mulai berkembang. Jadi pada akhir abad yang pertama, Gnostisisme itu mulai muncul, lalu di awal abad kedua dan seterusnya itu berkembang ini ajaran sesat ini ya. Di titik inilah ketika Gnostis itu mulai berkembang, mulai di awal abad kedua, gereja itu mengadakan perlawanan di sana. Seorang yang bernama Irenaeus, bapak gereja dari Lyon, itu menulis Adversus Haereses, yaitu melawan bidat yang menyerang Gnostisisme. Termasuk Tertullianus itu melawan Markion. Dan di titik inilah muncul istilah Katolik. Dimunculkan oleh siapa? Oleh Ignatius dari Antioquia, sekitar abad 100-an Masehi, sekitar abad 110 Masehi. Jadi awal abad kedua. Kenapa muncul istilah Katolik? Karena adanya bidat ini, bidat Gnostis ini yang muncul ya. Lalu Ignatius memproklamirkan gereja yang Katolik. Itu di awal abad yang kedua. Sehingga dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna, misalnya pasal 8, ini sudah diketahui oleh orang Katolik. Dan orang Katolik begitu hobi mengutip tulisan daripada Ignatius ini untuk membela posisi mereka, padahal tidak demikian. Nah, Ignatius berkata, di mana Yesus Kristus berada, disitulah gereja Katolik berada. Tapi tunggu dulu, Patres Allegro dan teman-teman Katolik. Ini Ignatius tidak memaksudkan istilah Katolik yang muncul di awal abad kedua itu sebagai identik dengan gereja Katolik Roma pada abad-abad selanjutnya. Tidak bermaksud demikian. Tapi karena apa? Tadi ya, konteks ada ajaran sesat yang muncul, lalu Ignatius memunculkan istilah Katolik itu. Oke? Bisa paham ya sampai sini? Nah, istilah Katolik itu digunakan secara umum. Gereja-gereja di abad yang kedua tidak hanya dipakai misalnya oleh Ignatius, tetapi juga dipakai oleh jemaat Smyrna pada catatan kematian Polikarpus, juga menggunakan istilah Katolik tersebut. Kemudian sekarang, apa makna kata Katolik? Makna istilah itu apa artinya? Kata itu berarti universal atau menurut seluruhnya. Menurut Profesor Justo Gonzalez, istilah Katolik itu pada akhirnya menjadi sinonim dari ortodoksi atau pengajaran yang benar. Ya, jadi ada perkembangan istilah ya. Mulanya itu universal, menyeluruh, lalu kelihatannya kok menjadi sinonim dengan kata ortodoksi, yaitu pengajaran yang benar. Mengapa? Karena gereja Katolik adalah gereja yang menurut seluruhnya, yakni menurut seluruh kesaksian para rasul dan para penulis Injil. Jadi ada muatan pengajaran para rasul di dalam istilah Katolik itu. Itu sebab dikaitkan dengan ortodoksi, pengajaran yang benar. Kenapa gereja menggunakan istilah itu? Sekali lagi ya, untuk membedakannya dengan kelompok atau sekte-sekte sesat yang muncul pada saat itu. Yaitu ajaran Gnostik tadi itu misalnya. Jadi, istilah Katolik digunakan oleh gereja yang sejati sebagai kontra terhadap ajaran bidat-bidat yang muncul pada saat itu. Itu sekali lagi adalah istilah umum yang digunakan baik oleh gereja timur, misalnya dipakai oleh Ignatius, maupun gereja barat, misalnya digunakan oleh Tertullianus. Tapi yang pertama kali menemukan itu adalah Ignatius, bukan Tertullianus. Ingat baik-baik itu Allegro ya. Dengan demikian, mengacu kepada definisi orisinil daripada istilah Katolik itu, maka Protestan, termasuk Albert Rumampuk, Pendeta MYM, Pendeta Budi Asali, Dr. Deking Gadas, dan semua orang Protestan, itu adalah orang-orang Katolik. Dan, ini ingat baik-baik. Dan, Patris Allegro justru tidak pantas disebut sebagai Katolik. Kalau mau mengacu definisi Katolik yang orisinal ya, nah sebentar saya akan dibuktikan. Sekarang, kapan istilah gereja Katolik Roma muncul? Kalau tadi istilah Katolik kapan pertama kali muncul di awal abad yang kedua, sekarang gereja Katolik Roma itu muncul kapan? Mulainya itu kapan? Nah, saya kira semua orang sudah tahu itu ya, kapan mulai. Tapi mari kita runut dari abad-abad yang pertama. Mulai abad pertama sampai yang ketiga, istilah yang dipakai di sana itu hanya gereja Katolik, tanpa embel-embel Roma. Nggak ada itu gereja Katolik Roma, nggak ada pada abad pertama sampai yang ketiga. Itu digunakan, seperti saya katakan tadi, digunakan oleh Ignatius, oleh Tertullianus, dan sebagainya.
Maknanya apa? Itu adalah gereja universal yang berpegang pada iman para rasul melawan sekte atau bidat yang ada pada waktu itu. Itu makna daripada gereja Katolik. Kemudian, kita melangkah di abad selanjutnya, misalnya abad yang keempat sampai abad yang kelima dalam kekristenan, itu kemudian menjadi agama resmi. Kekristenan itu maksudnya menjadi agama resmi di Kekaisaran Romawi. Nah, pada saat itu istilah gereja Katolik semakin dikokohkan, semakin kokoh sebagai sebutan bagi seluruh gereja ortodoks. Dan kita melihat di situ memang ada peranan gereja di Roma, misalnya di dalam konsili Nikea, tetapi belum ada istilah resmi Katolik Roma pada saat itu. Nggak ada. Nanti, kapan itu muncul? Nanti pada tahun 1054, abad yang ke-11, di situ mulai terjadi skisma yang besar, ya, perpecahan besar antara gereja barat dan gereja timur. Lalu muncullah istilah gereja Katolik Roma di sana pada waktu perpecahan besar itu. Untuk apa? Untuk membedakan antara gereja barat yang berada di bawah Paus Roma dengan gereja-gereja timur. Jadi gereja Katolik itu muncul awal abad kedua, tapi gereja Katolik Roma itu nanti muncul pada skisma besar abad yang ke-11. Oke? Itu sejarah yang mencatat demikian, bukan saya. Nah, sampai di sini kita melihat ada perkembangan istilah. Ada perkembangan istilah dari istilah umum yaitu gereja Katolik, gereja yang universal yang berlaku secara menyeluruh di seluruh gereja orang percaya di berbagai wilayah, menjadi istilah yang spesifik pada abad ke-11, istilah yang khusus yang merujuk pada gereja Katolik Roma yang berlaku atau berpusat di Roma. Pembedaan itu semakin dipertajam kemudian ketika reformasi gereja bergulir. Ada Martin Luther yang menghajar Katolik Roma, sehingga istilah Katolik Roma itu semakin dipertegas, diperjelas oleh Luther di abad yang ke-16 tadi. Sekarang, pertanyaannya begini, apakah gereja Katolik di abad yang kedua dengan gereja Katolik Roma yang baru muncul pada skisma abad yang ke-11 itu memiliki ajaran yang sama? Nah, ini penting ini. Penting. Karena kalau saya bicara tentang segala sesuatu itu harus bermuara kepada ajarannya seperti apa. Karena kita akan membandingkan apakah cocok dengan ajaran para rasul, dengan ajaran Yesus, dengan ajaran kitab suci atau tidak. Ini menjadi fokus utama saya. Fokus utama Protestan itu seperti itu. Bukan lari ke sana kemari, lari kepada tradisi, lari pada magisterium. Sekali lagi, apakah gereja Katolik di abad yang kedua dan gereja Katolik Roma yang baru muncul di abad 11 memiliki ajaran yang sama atau tidak? Ini penting karena istilah Katolik bukan saja berarti universal atau am, tetapi seperti saya katakan tadi, istilah Katolik dalam konteks abad yang kedua, berarti itu mengandung muatan ajaran para rasul. Gereja Katolik adalah gereja yang universal, yang sepakat dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para rasul di Alkitab. Itu definisi daripada Katolik. Kalau ditanya, apakah pengajaran Katolik abad kedua dan Katolik Roma yang eksis abad 11 itu sama? Saya menjawab secara tegas, tidak sama. Contoh, saya langsung berikan contoh ya. Misalnya dogma-dogma utama dalam gereja Katolik Roma, seperti Maria Immaculata, kemudian Maria Assumpta. Itu tidak ada dalam gereja abad yang kedua, yang ketika istilah Katolik muncul di sana. Nggak ada. Bapak gereja atau Bapak Apostolik abad kedua tidak mengajarkan hal itu. Dogma itu baru mulai muncul di abad yang keempat oleh misalnya seorang bernama Efrem, orang Syria itu ya, yang menyatakan Maria Immaculata. Siapa itu Efrem dari Syria itu ya? Dan oleh Yohanes Damaskus yang muncul di abad yang ke-8 yang paling jelas mengajar tentang Maria diangkat ke surga dengan tubuhnya. Itu pun gereja Katolik Roma kurang pede, ragu-ragu. Kenapa dia kurang pede? Karena ajaran itu faktanya baru diresmikan abad yang ke-19, Immaculata itu, dan diresmikan abad yang ke-20 untuk Maria Assumpta. Kalau itu ajaran yang benar, mestinya itu sudah ada di abad yang kedua atau minimal diresmikan sebagai dogma pada abad yang ke-11 ketika skisma besar terjadi. Tetapi itu tidak dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Karena apa? Karena gereja Katolik Roma kurang pede. Di samping itu,
pencetus istilah Katolik, yaitu Ignatius dari Antioquia abad yang kedua, itu tidak pernah mengajarkan Maria tanpa noda dosa asal dan bahwa tubuhnya itu diangkat ke sorga. Tidak pernah. Maka di sini, Patris Allegro hanya asal comot istilah Katolik dari Ignatius, lalu merasa diri paling Katolik dari Ignatius, padahal Ignatius, sang pencetus Katolik, tidak pernah mengajarkan Maria Immaculata dan Maria Assumpta. Satu lagi ya, saya tambah bonus untuk Patris Allegro ya. Ignatius dari Antioquia itu juga tidak pernah mengajarkan devosi atau berdoa kepada Bunda Maria. Silakan Allegro cari seluruh tulisan Ignatius. Tidak akan diketemukan hal itu. Kenapa? Karena itu penyembahan berhala. Itu ajaran sesat, ajaran bidat. Istilah Katolik di abad kedua itu terlalu kudus dan tidak pantas disandang oleh orang-orang yang melakukan devosi atau doa kepada Bunda Maria. Sangat-sangat tidak pantas. Maka, Gereja Katolik abad yang kedua bukan saja tidak sama dengan Gereja Katolik pasca skisma abad 11, tapi juga bahwa Gereja Katolik Roma tidak memiliki garis suksesi apostolik yang selama ini digembar-gemborkan secara bombastis, terstruktur, dan sistematis oleh Patris Allegro dan konco-konconya itu. Ajaran Gereja Katolik Roma bukan ibarat mata rantai yang tidak terputus, yang bisa ditelusuri sampai kepada para rasul, bahkan sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ajaran yang terputus, minimal terputus mulai abad yang kedua sampai abad pertama, di mana Yesus dan para rasul tidak pernah mengajarkan dogma-dogma Maria tersebut. Bagaimana Allegro? Sudah jelas sampai di sini? Oke, sekarang saya akan berikan kutipannya, supaya saya tidak dikatakan omon-omon seperti Patris Allegro yang suka buka mulut, tapi sekarat data. Saya akan memberikan kutipan poin penting dari apa yang saya sampaikan tadi, dari sebuah buku sejarah yang ditulis oleh Profesor Justo L. Gonzalez. Dia ini adalah profesor emeritus dalam bidang sejarah teologi dan penulis 3 volume buku History of Christian Thought yang banyak dipuji orang. Dia menempuh pendidikan di United Seminary di Kuba dan merupakan orang termuda yang dianugerahi gelar PhD dalam bidang sejarah teologi di Yale University. Saya punya bukunya, ini bukunya. Jadi saya tidak ngarang di sini. Dia berkata begini, makna orisinil Gereja Katolik merujuk kepada kolegialitas episkopal. Ini sistem kepemimpinan atau pemerintahan bersama yang bukan tunggal. Demikian pula kepada beragam kesaksian tentang Injil di dalam beberapa Injil kanonis. Kata Katolik berarti universal, tetapi juga berarti menurut seluruhnya. Untuk membedakan dirinya dari berbagai kelompok dan sekte sesat, gereja kuno mulai menyebut diri Katolik. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Sebutan ini menggarisbawahi universalitas dan inklusivitas kesaksian yang mendasarinya. Gereja ini adalah gereja menurut seluruhnya, yakni menurut seluruh kesaksian para rasul dan para penulis Injil. Jadi, Katolik itu ada muatan pengajaran para rasul, bukannya sekedar istilah kosong melompong. Itu berarti universal, menyeluruh, yang berisi ajaran para rasul. Itu makna Katolik ya. Dan kelompok-kelompok Gnostik yang beragam itu tidak Katolik. Kenapa Gnostik tidak Katolik? Karena mereka tidak dapat mengklaim dasar yang luas ini. Tidak sesuai dengan ajaran para rasul maksudnya. Hanya gereja Katolik, gereja menurut seluruhnya, yang dapat mengklaim seluruh kesaksian apostolik. Inilah garansi ortodoksi gereja, dan inilah alasannya mengapa Katolik pada akhirnya menjadi sinonim dari ortodoksi, yaitu pengajaran yang benar. Jadi ada pergeseran makna. Katolik itu menjadi ortodoksi, kelihatannya sinonim. Nah, ini yang pentingnya. Ironisnya, melalui sebuah evolusi yang berlangsung berabad-abad, perdebatan mengenai makna sesungguhnya dari Katolik menjadi berpusat pada pribadi dan otoritas dari seorang Rasul Petrus. Ini kelihatannya Profesor Justo ini menyinggung Gereja Katolik Roma kayaknya, walaupun dia tidak menyebutkan secara eksplisit di sini. Jadi, istilah Katolik mengalami pergeseran yang sangat drastis dari makna awal menjadi makna yang kemudian diterapkan di dalam Gereja Katolik Roma yang dimulai dengan paus pertama mereka, yaitu Petrus, kata mereka itu.
Ini dari buku Sejarah Kristianitas, volume 1, Gereja Mula-Mula hingga Menjelang Reformasi, halaman yang ke-88. Oke, jadi saya tidak ngarang di sini, saya punya kutipannya. Saya punya beberapa buku sejarah, dan ini salah satu buku sejarah yang saya punya, dan saya memberikan kutipan di sini. Allegro mana? Coba berikan kutipan Allegro, jangan asal ngomong, jangan asal buka mulut di medsos, mengatakan bapak-bapak gereja itu adalah orang gereja Katolik Roma. Tertullianus itu yang temukan istilah hakikat pribadi adalah dari gereja Katolik Roma. Mana buktinya, mana Allegro? Jangan cuma asal omong aja. Berikan literaturnya dari buku sejarah, mana ngomong begitu. Tertullianus adalah orang gereja Katolik Roma menurut bapak gereja A, bapak gereja B, dan seterusnya. Mana bukti? Ayo berikan ke Allegro, berikan pada saya. Oke, kita berikan kesimpulan saja, kesimpulan dan serangan. Oh, tadi saya sudah simpulkan ya, dan sudah menyerang Allegro. Nggak apa-apa. Kita serang ulang lagi supaya bisa dicerna oleh Allegro ya. Pertama, istilah Katolik Roma tidak ada di zaman rasuli. Nggak ada. Itu sebutan historis kemudian untuk menegaskan perbedaan antara Katolik yang berpusat di Roma dan gereja lain, yaitu gereja Timur dan atau Protestan. Kedua, gereja Katolik Roma atau Patris Allegro dan kawan-kawannya itu hanya asal mencomot istilah gereja Katolik pada abad kedua secara tidak bertanggung jawab untuk diterapkan pada gereja Katolik Roma abad ke-11, mulai abad ke-11, dan digunakan secara out of context. Jadi Allegro ini sudah melepas konteksnya, konteks definisi awal daripada gereja Katolik itu apa, lalu dia dengan semena-mena menerapkan kepada gereja Katolik Roma yang baru muncul pada skisma besar itu. Nah, memang orang-orang seperti Allegro ini memang suka out of context ya. Sudah lihat dalam diskusi saya dengan Allegro atau antara Allegro dengan Dr. Deking Gadas, dengan Pendeta MYM, itu dia lari ke sana kemari. Tidak konsisten pada tema yang sedang diangkat. Jadi orangnya nggak jelas. Bukan saja nggak punya data, miskin data, sekarat data, tapi juga suka lari ke sana kemari. Ngalur ngidur, red herring, itulah kerjanya Allegro. Yang ketiga, istilah Katolik pertama kali dimunculkan oleh Ignatius dari Antioquia, dan dia dari gereja Timur, Allegro, bukan gereja Barat. Nah, sekarang kita mau ikut-ikutan dengan gaya argumen ngalor ngidul, amburadul daripada Allegro ya. Allegro bilang begini ya, istilah Tritunggal, hakikat, pribadi, itu ciptanya orang Katolik Roma katanya dia. Orang Katolik, yaitu Tertullianus, bapak gereja Barat. Dan karena itu, Albert Romambuk dan Protestan cuma ambil nyontek dari gereja Katolik Roma. Nah, kalau demikian, mari kita gunakan argumen Allegro ini. Saya pakai argumennya dia, saya pinjam ya. Kalau demikian, maka pada saat yang sama, Allegro sedang menampar mukanya sendiri karena istilah Katolik itu dimulai oleh Ignatius yang berasal dari gereja Timur. Itu bukan punya Tertullianus. Jadi, Allegro hanya ambil istilah punya orang dan diterapkan bagi Tertullianus atau bagi dirinya sendiri. Tidak tahu malu Allegro ini ya, ngambil punya orang. Malu-maluin Allegro. Allegro sudah minta izin tidak kepada Ignatius dari Antioquia itu? Mungkin Allegro bilang, oh dia sudah mati, Albert Romampuk. Bagaimana saya mau minta izin sama dia? Kan kalian punya doa arwah. Katanya bisa berdoa kepada orang yang sudah mati. Coba berdoa sama Ignatius dan tunggu jawaban Ignatius. Apakah dia kasih kalian untuk pakai istilah Katolik itu atau tidak? Ayo berdoa. Kalian kan bisa berdoa kepada orang mati. Berdoa kepada Santo Ignatius itu. Bila perlu berpuasa 40 hari 40 malam, bertapa di gua mana sana itu. Berdoa kepada Ignatius. Coba tanya sama Santo Ignatius, boleh enggak kami gereja Katolik Roma pakai istilah Katolik untuk kami pakai di gereja Katolik Roma? Boleh enggak Santo Ignatius? Begitu caranya, tanya, minta izin dulu sama Ignatius. Jangan main pakai begitu aja. Ayo, saya tunggu ya doa Patris Allegro kepada Santo Ignatius. Jawabannya apa? Kasih tahu saya jawabannya. Kasih tahu saya. Maka berdasarkan argumen amburadul Allegro, Patris Allegro itu tidak berhak gunakan istilah itu, tidak berhak gunakan istilah Katolik, karena istilah itu diinisiasi oleh gereja Timur, oleh Ignatius, bukan oleh gereja Katolik Roma. Jadi, yang lebih berhak menggunakan istilah Katolik sebetulnya adalah gereja Timur. Gerejanya Romo Daniel Biantoro, gerejanya Dr. Bambang Nursena, dan sebagainya. Allegro itu tidak berhak menyandang istilah Katolik. Bukan dari dia kok istilah itu.
Yang keempat, sekali lagi ya, Allegro tidak pantas disebut Katolik. Mengapa? Karena ajarannya itu bertentangan dengan bapak-bapak gereja awal, bapak apostolik, dan para rasul. Saya sudah sebutkan tadi contohnya Maria Assumpta, Maria Immaculata, devosi atau berdoa kepada Bunda Maria dan sebagainya. Itu tidak diajarkan oleh bapak-bapak apostolik abad yang kedua. Nah, ada sama sekali. Dengan demikian, suksesi apostolik yang digadang-gadang Allegro bahwa otoritas gereja Katolik itu dimulai dari Santo Petrus, seterusnya sampai sekarang, ya kan? Pengajarannya itu berkesinambungan, tidak pernah putus, selalu sama, mulai dari Yesus, para rasul, para penerusnya, sampai kepada Paus yang terakhir ini. Selalu sama ajarannya. Itu kuah kosong, omong kosong, dan kosong melompong. Kelima. Apalagi yang kelima ini ya? Yang kelima apa? Nah ini. Orang-orang seperti Patrice Allegro dan para pengikutnya kan menyerang saya di kolom komentar ya ketika saya tanya, mana bukti Tertullianus itu adalah gereja Katolik Roma? Dia adalah orang gereja Katolik Roma. Ya, saya mengutip AI bahwa Tertullianus bukan orang Katolik Roma karena si Patrice Allegro ternyata juga menggunakan teknologi AI. Katanya Albertus Lambung tidak bisa pakai AI. Ya sudah, saya coba pakai AI untuk menunjukkan bahwa ternyata AI benar. Si Tertullianus bukan adalah orang dari gereja Katolik Roma. Nah, saya buktikan itu ternyata bersesuaian dengan sejarah. Nah, Allegro dan para konco-konconya mengatakan Albertus Lambung tidak ngerti sejarah. Oke, setelah saudara menyaksikan pemaparan saya, mulai dari awal sampai sekarang, sampai terakhir, di mana saya juga mengutip buku sejarah, untuk menunjukkan pendapat saya, posisi saya. Sekarang menurut pendapat saudara bagaimana? Siapa yang tidak ngerti sejarah? Patrice Allegro ataukah Albertus Lambung? Silakan saudara berikan pendapat itu.